Selamat pagi dan selamat sore buat adik-adik semuanya yang sudah belajar di 2 pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita masih seputar dokumen ya. Jadi ada dokumen yang lanjutan dari 2 dokumen sebelumnya. Ada kita di awal dengan membuat surat lamaran kerja. Kemudian yang kedua, surat penawaran, dan yang ketiga setelah itu di latihan ini kita akan membahas surat penagihan atau invoice. Yang saya ketahui ya adik-adik sekalian, yang saya ketahui invoice ini ditujukan untuk membuatkan tagihan ya. Kalau udah nanti ada pemesanan, kemudian udah sebelum melakukan transaksi akan dibuatkan surat tagihan ya. Jadi bisa ini dilakukan sebelum barangnya berangkat atau barangnya udah nyampe di lokasi. Nah, surat penagihan ini atau invoice ini biasanya sih udah ada format yang baku ya, Terus juga biasanya juga dicetak dalam printer, dicetak oleh printer yang sudah spesial buat nyetak rangkap 3 atau juga rangkap 2 seperti itu. Nah, kenapa ini penting saya sampaikan dan kita pelajari bareng-bareng? Karena adik-adik kan calon pengusaha, benar ya? Calon pengusaha artinya siap dong memulai sesuatu semuanya dari nol. Jadi kalau memang punya cita-cita punya usaha ya, ini salah satu aspek yang perlu adik-adik siapkan, yaitu membuat belangko invoice. Jadi agar nantinya transaksi yang terjadi di perusahaan yang kalian cita-citakan itu tercatat dengan baik ya. Nah, sekarang mari kita lihat apa aja sih komponen dari sebuah invoice. Ya, ini dia invoice-nya. Yang pertama, kalau dari tampilan dia memang sangat hemat kertas ya. Sangat hemat kertas. Ya, mungkin ini kertas A4 atau kertas biasa yang dipotong 3, dibagi 3 atau dibagi 2. Oke, kita mulai dari area sebelah kiri ini ada identitas perusahaan yang membuat invoice, ya kan? Kemudian di sini ditujukan kepada siapa customer-nya. Lalu di area sebelah kanannya di sini kita lihat ada informasi tentang invoice nomor berapa, kemudian tanggalnya, ya, cara pembayarannya dan jatuh temponya. Ini juga ada sales-nya siapa di sini. Kemudian mata uangnya ya. Mata uangnya. Ya, ini mungkin kalau kliennya ini ya dari luar. Nah, memang sih kalau zamannya sekarang udah kita harus siap nih. Kita harus siap bahwasanya kita akan berkompetisi dengan warga negara luar ya. Jadi nggak kita aja, tapi warga negara asing juga ya mungkin suatu saat akan datang ke negara kita juga bekerja. Jadi mungkin bareng-bareng atau kliennya juga dari perusahaan asing. Ini ada Singapura dolar ya. Baik, kemudian kita masuk di bagian isi. Nah, di bagian isinya ini ada produk yang ditawarkan, berikut kuantitinya ya, jumlahnya, dan harga per unitnya berapa. Ya, ada diskonnya dan segala macam, rincian harganya. Dan di sini ada tertulis berapa totalnya, ya. Dan di bagian kiri ini juga yang terpenting ya teman-teman, adik-adik semuanya, ada alamat rekening bank. Nah, ini harus benar ya, jangan sampai salah. Kemudian di sini yang menerbitkan siapa, ini harus dibubuhkan juga tanda tangan di sini. Sudah seperti itu. Nah, kalau udah kita langsung aja ya, kita langsung belajar membuat surat penagihan atau invoice. Nah, adik-adik di sini agar memudahkan kita dalam proses pengetikannya juga pengaturannya, kita akan langsung ini, sepertinya kita akan selesai ngetik langsung kita edit di tempat biar ini cepat. Justru kalau dengan susunan yang ada seperti ini sekarang, kalau saya lihat sih opsinya banyak. Hanya saja kalau saya buat
seperti biasa, kalau kita ngetik dulu yang seperti saya anjurkan, lagi dokumennya begini ya, invoice, susunan teksnya juga lumayan, dalam satu baris tuh ada yang di sini, ada yang di sini gitu. Jadi saya sih pengennya biar lebih rapi, kita sambilan nih, sambil ngetik, sambil ngedit, nggak apa-apa. Oke, kita mulai. Yang pertama kita aktifkan dulu ini tombol show hide-nya, lalu kita ketik lagi. Di baris ini kebetulan dia sejajar dengan tulisan invoice, jadi kita ketik dulu. Kita gunakan caps lock ya, aktifkan caps lock-nya agar hurufnya besar semua, invoice, lalu tekan tab, ketikkan nomor, lalu titik 2, lalu nomornya 00000145. Kemudian kita lanjut lagi di bawahnya nih, Ruko Graha Arteri Mas, tekan tab, lalu kita ketikkan invoice date titik 2 11 Februari 2013. Oke. Sekarang kita langsung edit. Di sini kita akan tambahkan yang namanya left tab. Kita akan gunakan left tab di sini agar teks ini udah tertata sedari awal. Baik, pertama-tama kita akan langsung blok teksnya. Kemudian saya perbesar sedikit. Kemudian kita letakkan beberapa left tab di sini. Yang pertama di titik 6, maka langsung berubah ya di sini karena udah kita tekan tabnya. Jadi kalau kita tekan tab, maka dia akan berhenti sesuai titiknya. Nah, ya. Kemudian untuk numbernya kita letakkan di 10,5 di sini. Maka dia akan sejajar numbernya. Kemudian berikutnya untuk titik 2-nya agar sejajar kita letakkan di 13,25 di sini. Jadi ada 3 ya, 1, 2, 3. Oke. Berikutnya kita akan edit langsung di sini. Untuk area numbernya agar titik 2-nya sejajar di sini, maka kita letakkan kursornya tepat di belakang titik 2 lalu kita tekan tab pada keyboard. Oke, ini sudah cukup. Kemudian di baris berikutnya, ini invoice-nya harusnya sejajar, teks ini harusnya sejajar di sini. Maka ini kan udah sekali dia, maka ini udah sekali tekan tab, dia berhenti di sini. Kita tekan lagi agar dia berhentinya di sini. Kemudian agar titik 2-nya sejajar, kita letakkan kursornya di sini lalu tekan tab. Oke. Bang, ini kegedean. Nggak muat. Ya, ini nggak muat, benar. Karena ini nggak muat, maka kita bisa langsung geser ini batas kertasnya, right marginnya kita geser sedikit ke kanan, ya. Kemudian mungkin left marginnya biarkan aja seperti ini. Oke, ini udah, kita lanjut lagi pengetikannya. Nah, untuk di baris berikutnya kita tinggal menyesuaikan ya. Contoh ini, setelah teks ini selesai diketik, langsung aja tekan tab, maka teks akan langsung pindah di tab stop berikutnya. Jadi dia berhentinya di sini ya. Dia langsung tentuin di sini. Dan ini juga ketika teks pattern-nya selesai diketik, langsung aja tekan tab pada keyboard, maka titik 2-nya akan berhenti di sini dan kita bisa lanjut mulai pengetikan. Nah, ini saya sedikit salah ya. Saya tekan tab di sini, padahal cukup tekan spasi saja. Jadi saya backspace, ini saya tekan spasi. Kita klik lagi di situ, lalu tekan enter. Ketik berikutnya, baris berikutnya ada font, titik 2, 62, 21, tutup kurung, 58, 30, 55, 78, dalam kurung hunting. Dan di sisi sebelah sini
ya, dia tab stopnya berhenti di 6, tekan lagi tombol tabnya pada keyboard, dia akan berhenti tepat di left tab yang kedua, dan situ tertulis due date. Lalu kita tekan tab lagi agar berhenti sejajar di titik 2 atau di 13,25. Di sini spasi cukup, 11 Februari 2013. Tekan enter lagi. Ada teleponnya di sini dia buat, ada fax juga, dan ini ternyata sejajar ya adik-adik. 21 584 584 5381 53 581. Lalu tekan tab lagi Salesman titik 2 titik Dimas Tio, tekan enter lagi, dan ini ya ada kurensi sini, Singapura dolar SGD. Baris berikutnya ada customer titik 2 sampel Indonesia PT. Baru oke. Sekarang kita akan rapikan area ini. Sekarang coba perhatikan adik-adik, sesuai contoh ini biar rapi, ini titik 2 nya biar sejajar, maka ini kita blocking. Kita blok 2 baris ini, lalu Bang yang ini nggak kena, oh ya kita kenain. Dah ya. Sekarang kita blocking, kita letakkan titik 2-nya di sini, di 1,5. Dah, kemudian kita aktifkan lagi show height-nya agar terlihat. Nah, di belakang titik 2 kita tekan tab. Bang di sini nggak muat. Ya, terjadi perubahan dan ini tab stopnya agak bergeser. Nah, ini perlu kita kurangi. Adik-adik tinggal pilih tab stop mana yang mau dihapus, yang ini atau yang ini. Ya. Mungkin dari sini aja, di due date ini, di belakang due date kita tekan backspace. Nah, maka dia akan rapi kembali. Ini juga di belakang fax, ya, ini ada tab stop di sini. Kita tekan tab. Ya, ini masih aman ya. Masih aman. Good. Berikutnya ini karena agar muat ya, biar rapi, ini kita blocking menjadi satu paragraf, satu spasi. Spasinya kita ubah menjadi 1. Oke, ini sudah rapi. Berikutnya ini kita ketikkan lagi phone. Tadi customernya udah ketahuan, nomor telepon customernya di sini. Titik 2 021 339 85 656. Fax-nya 35 42 5521. Oke, ini juga jaraknya terlalu lebar, kita kecilkan jadi satu paragraf. Kemudian agar ini lebih rapi, kita akan letakkan lagi satu tombol tab, yaitu di sini di angka 3 ya. Jadi di angka 3 ini ada tombol tab. Maka di sini kita tekan tombol tab di belakang titik 2 setelah tulisan customer. Oke, lalu alamat teleponnya juga kita tekan tab. Ya, ini kurang sejajar. Kita tambah lagi di sini sedikit aja di 3,25. Ini tekan tab. Ini. Lalu setelah titik 2 tekan tab. Ya, ini udah. Oke. Berikutnya invoice-nya kita pertebal tulisannya. Diblok dulu lalu ditekan bold ya di sini, kemudian ukurannya kita perbesar. Oke, cukup. Ya. Sekarang kita akan
membuat deskripsi apa aja yang akan ditawarkan di sini. Pertama-tama kita aktifkan kembali tombol show hide-nya. Kemudian tekan enter. Nah, di sini adalah bentuknya tabel ya adik-adik. Jadi biar lebih mudah, kita tambahkan tabel di sini. Klik insert, klik tabel. Kita hitung ada berapa kolom. Ya, ini saya random aja. Saya buat di sini 5 kali 3. Oke, yang pertama-tama kita akan atur dulu. Di sini ada nomor. Lalu kita pindah ke sini, ke sebelah kanannya ada produk description, kemudian ada quantity, kemudian ya, UOM, nah, unit price, lalu ada gross, kemudian, nah di sini ada, nah masih kurang ya, masih perlu satu kolom lagi, maka dari ini kita tambahkan klik insert. Jadi kursornya pastikan ada di baris keempat, baris kelima, kemudian klik kanan, lalu klik insert. Nah, di sini ada tambahan ya, di sini ada penambahan, maksud saya. Ada penambahan tabel yang bisa digunakan. Kalau adik-adik agak bingung sama artinya, ini seperti yang pertama, insert column to the left. Yang kedua, insert column to the right. Yang ketiga, insert row above. Berikutnya, insert row below. Atau insert cell. Nah, ini kalau adik-adik bingung, ini ada kok logonya. Dan ini mewakili tentang apa yang akan terjadi. Contoh ya, kita butuh satu kolom ke kanan. Jadi ini tanda panahnya ini menandakan penambahan tabelnya ke arah mana. Nah, kalau ini dia akan nambah ke kiri. Kalau yang ini dia akan menambah satu baris ke atas. Ini menambahkan satu baris ke bawah. Ini menambahkan hanya satu sel atau satu kotak aja ke di mana kursor berada. Karena kita kebutuhannya satu kolom ke kanan, maka kita akan pilih yang ini. Oke. Nah, di sini kita tambahkan teks berikutnya, next amount. Oke, ini sudah ya, sudah semua. Lalu kita akan rapikan. Ini tabelnya. Yang pertama kita gunakan keyboard. Ini geser ke kiri. Lalu produk deskripsinya ini agak panjang, kita lebarkan lagi. Untuk kuantitinya sudah cukup, unit price-nya sudah cukup. Kemudian gross AMT-nya juga udah. Kemudian net amount. Nah, udah rapi. Kemudian kita coba nonaktifkan dulu show hide-nya biar nggak puyeng ngelihatnya. Ya, saya zoom in. Baik, nomor 1 kita lanjut ngetik. Yang masih ingat kan adik-adik, untuk menambahkan, saya undo dulu sebentar. Untuk menambahkan satu baris ke bawah, kita nggak usah repot-repot bingung ya gitu kan. Tinggal biarkan kursornya di ujung kolom dan baris terakhir ini ya. Tekan tab aja seperti ini, maka akan menambah dengan sendirinya satu baris ke bawah. Oke, kita lanjut nomor 3. Baik, untuk area tabelnya ini sudah. Berikutnya kita akan tambahkan teks di sini. Ya. Input -2 3.530
adalah Singapura. Kemudian di sini ada tempat peletakan tanda tangan. Ya, adik-adik, kita akan tambahkan dengan cara ini, kita akan tambahkan lagi satu jenis tab yang baru. Ya, tab yang baru ini kan udah ada ya, tab sebelumnya ini masih aktif sampai baris ke sini. Ini coba kita hilangkan dulu ya adik-adik, di baris di bawah tabel ini akan kita hilangkan semua pengaruh tab yang ada. Yang pertama ini kita klik, tahan, lalu tarik. Ini juga saya ulang lagi, klik, tahan, tarik, sudah hilang. Dan di baris berikutnya nih left tabnya kita hilangkan juga, dan di area ini hilang lagi, dan terakhir di sini kita hilangkan juga. Baik. Ini ada satu tab baru namanya Center Tab. Ya, ini dia. Nama Center Tab. Bentuknya seperti huruf T terbalik. Dia fungsinya akan membuat teks yang ada di dalam pengaruhnya menjadi rata tengah. Ya, jadi di tengah-tengah kemunculannya. Baik, kita akan letakkan di sini di angka 9,5. Kita coba. Baik, tekan tab, belum kelihatan. Kita aktifkan dulu show height-nya biar kelihatan. Kita ketikkan, ini ada tempat untuk yang menandatangani. Ya, dia di tengah ya. Perhatikan, teks yang muncul dari pengaruh tab ini penambahnya akan selalu sejajar kanan dan kiri. Oke. Kemudian ada gross total di sebelahnya. Kita akan tambahkan di sini gross total. Maka ini left tab, center tabnya kita ubah kembali menjadi left tab. Ini dia, ya kembali. Enggak, ini menggunakan satu jenis tab baru yaitu right tab. Ya, ini dia, bentuk L terbalik, dan ini akan kita letakkan di sini, di angka 13. Ya, coba kita ketikkan, tekan tab lagi, lalu ketikkan gross total. Lalu di bagian akhir juga tambahkan kembali di ujung, ya di sini di 16, sekian atau sejajar dengan garis pada tabel ya. Itu kita tambahkan di sini, lalu kita tekan tab lagi. Maka di sini tuliskan total dari jumlah yang ditagihkan 3,194.12. Nah, ini dia. Kita nonaktifkan left tabnya, show height-nya, maaf. Maka ini udah satu baris selesai, dan agar ini sejajar ya, tagihan ini, angka di net amount-nya akan kita ubah perataannya menjadi rata kiri. Rata kanan. Ini dia. Align right. Nah, ini sudah rata kanan. Kemudian area ini kita ubah juga menjadi rata kanan. Ini menjadi rata tengah. Ya, unit price-nya. Unit quantity UM-nya juga rata tengah. Lalu di judul tabelnya ini akan kita pertebal. Nah, ini ya. Oke, kemudian ini juga perlu rata tengah. Ini juga rata tengah. Ini juga rata tengah. Oke. Baik, ini sudah selesai. Lalu kita lanjutkan lagi. Tekan enter. Dan di sini untuk melanjutkan teksnya ada tab stop baru. Kita ganti lagi.
ya ini ya left tab. Kita letakkan di sini di belakang 3000 ya, sejajar 3500. Nah, ini kita tambahkan di sini pemberhentiannya, lalu kita tekan tab. Tab ya. Kita lanjutkan pengetikannya. $, 532. Berikutnya kita akan ke sini ya, ke stop gross total, lalu tekan tab lagi, berhenti di sini, tekan tab lagi, dia berhenti di sini. Kita ketikkan discount total. Kemudian penambahannya di sini, ketik lagi, tekan tab 0.00. Kemudian ini remark. Ini juga nggak sejajar, nggak apa-apa, ini titik 2 aja. Tidak ada, lalu kita tekan ke ujung, tekan tab pada keyboard. Ya, di sini kita tambahkan down payment. Di sini kita tekan tab 3.513,53. Ini koma ya. Kita tekan enter lagi. Nah, di ini kosong, remark-nya nggak ada isinya, kita tekan tab aja langsung, dan di sini ada teks atau pajak. Kita tambahkan di sini nilainya 319.41. Lalu tekan enter. Nah, ini transfer via. Nah, ini kita blok, kemudian ditekan underline. Lalu kita nonaktifkan lagi underline-nya. Kita arahkan ke sini kembali. Lalu ketikkan free chart. Lalu tekan tab lagi 0.00. Tekan enter di sini, kemudian kita ketikkan BCA IDR. Nah, di sini yang bertanda tangan. Di sini ada nama Mas Yuda Haryanto. Nah, ini kita pertebal. Kita blok dulu ya namanya. Tekan bold dan underline. Berikutnya tekan tab, kita ketik net total. Tekan tab lagi 3,513.53. Tekan enter. A C titik 2 164 833.21. Tekan lagi enter. A N titik 2 PT sampel sarana abadi. Oke. Ya, sekarang kita nonaktifkan show hide-nya ya. Baik, ini ada sedikit note di bawah. Kita enter lagi. Lalu ini dia di tengah-tengah lembaran. Kita akan ketikkan lagi di sini pembayaran dengan cek atau BG dianggap lunas apabila sudah dapat diuangkan. Nah, ini dia menggunakan perataan tengah. Setelah diketik ini kita langsung gunakan align center. Oke, ini sudah. Iya, sudah jadi. Oke, dari segi tampilan ini belum cukup rapi karena fontnya terlalu besar. Maka kita akan kecilkan font ini dengan cara paling cepat dan paling efektif, yaitu
blok semua atau dengan Ctrl A seperti ini, maka semua teks akan terblok. Lalu kita akan kecilkan teksnya dengan mengklik ya decrease font size. Kita klik nih ya. Oke. Selesai. Dan ini menjadi lebih kecil, akan tetapi settingannya sedikit berubah. Wah, gimana dong Bang? Ini geser-geser lagi nih gitu ya. Kurang rapi nih gitu. Baik, nggak masalah. Yang kurang rapi itu karena ini perlu didorong ke kanan. Contohnya, ini area pattern dan due date ini ya, dua ini harusnya di sini nih Bang. Ya nggak apa-apa, ini kita klik di sini, lalu kita tekan tab biar dia bergeser ke posisinya. Ini juga tekan tab. Iya. Ini juga sudah semua. Oh enggak, ini totalnya juga ini bergeser ke kiri. Ini kita tekan juga tab. Mungkin dari sini ya, nah, dari nama Mas Yuda ini dia harusnya di tengah, dia bergeser ke sini. Kita aktifkan show hide-nya, kita tekan tab. Nah ini sudah sejajar. Ini juga udah kembali ke posisi semula. Baik. Baik, ini udah selesai. Sekarang kita akan simpan file ini dengan nama latihan 3 strip surat penagihan. Kemudian kurung persegi, lalu ketikkan nama kamu. Ya, lalu klik pilih lokasi penyimpanan, pilih dokumen, lalu klik save. Oke, selesai. Baik adik-adik sekalian, itu dia tadi salah satu contoh pembuatan invoice atau surat penagihan. Mungkin ya sedikit rumit buat kalian yang belum terbiasa, tapi ada banyak cara kok yang bisa ditawarkan bagaimana membuat surat invoice. Tadi saya menggunakan fungsi left tab. Pada umumnya ada left tab dan center tab, juga ada right tab. Jadi ada 3 tab baru yang kita gunakan pada proses pembuatan invoice ini. Jadi yang perlu adik-adik perhatikan di situ adalah letak dari teks, tiap-tiap teks itu kalau dia satu baris, usahakan adik-adik perhatikan dari kiri ke kanan apa aja satu baris itu teks yang ada. Kemudian nanti kita bagi, kita split, kita susun berdasarkan tab stopnya di mana. Jadi tab stop ya, di ruler itu kita letakkan tab stopnya ada di mana, ada di titik tab stop pertama mungkin di titik 1,5 atau angka 3 di 3 cm pada ruler, kemudian tab stop berikutnya. Jadi kita sendiri dari awal sudah melihat rancangan itu pembagiannya di mana. Teks itu ada di kiri, ada di sebelah kiri, tengah dan sebelah kanan seperti itu. Jadi perlu kita juga jeli melihatnya. Pun demikian, ada juga kok cara lainnya membuat surat invoice ini mungkin jauh lebih mudah. Nantinya kita akan bahas pada penggunaan aplikasi Microsoft Excel. Jadi ada satu aplikasi lagi sebenarnya yang lebih memudahkan adik-adik dalam pembuatan invoice atau tagihan. Ini adalah versi yang mungkin buat saya sendiri dan buat adik-adik adalah versi yang sangat kompleks. Jadi kalau adik-adik bisa melewati atau berhasil dalam tahapan ini, dalam pembuatan invoice ini, ya saya nyatakan adik-adik berhasil. Ya, terima kasih. Baik, demikian latihan kita untuk pertemuan kali ini. Mengucapkan terima kasih. Selamat siang dan selamat sore buat yang nonton video ini di sore hari. Tetap semangat. Jangan lupa berdoa sebelum belajar. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye.